Kak Jennifer dan Kak Elis. adik-adik. Kalian udah siap kan mau memuji Tuhan? Udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Wow, banyak banget tuh Kak yang lagi nungguin kita. Waduh, senang sekali. Tuhan Yesus juga pasti senang. Udah siap adik-adik? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas yang kau berikan hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk siapin hati kita lagi untuk lebih serius ya. Sekarang yuk kita siapin hati kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun pada
Shalom adik-adik Rocky yang ada di rumah. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu terus berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis dan ikutin ya. Nah sebelumnya adik-adik, kakak mau ajak kalian nih sebelum kita jauh untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak mau ajak kalian untuk bermain sebentar ya. Nama permainannya adalah bermain jawab cepat. Nah di sini kakak akan memberikan beberapa pilihan kepada adik-adik. Adik-adik tinggal jawab dari rumah dengan cepat adik-adik ya. Tidak boleh lama-lama, harus cepat jawabnya. Oke, sudah siap ya? Ya, 1, 2, 3. Nah, adik-adik pilih siang atau malam? Nah, adik-adik lebih suka minum es krim atau minum air putih? Nah, adik-adik lebih suka sekolah online atau sekolah bertatap muka di sekolah? Nah selanjutnya adik-adik suka menabung atau suka membeli mainan? Nah selanjutnya, apakah adik-adik suka berantem atau suka berdamai? Nah selanjutnya, apakah adik-adik suka untuk memuji Tuhan atau kalian lebih suka nonton film kartun? Nah, oke. Nah, kakak yakin loh kalian semua menjawab dengan cepat pertanyaan kakak. Nah, kira-kira adik-adik, kalian waktu memilih itu bingung gak adik-adik? Coba. Ya, walaupun kalian bebas memilih jawaban, tapi ada gak di antara kalian yang sedikit bingung? Ya, kira-kira saya pilih apa ya? Nah, seperti ini. Kakak punya contohnya nih adik-adik. Ketika kakak sedang sakit, pilek misalnya, ya, kakak disuruh memilih. Kak Heni mau pilih apa nih? Mau minum es krim atau minum air putih? Wah, Kak Heni bingung. Satu sisi Kak Heni suka es krim adik-adik, tapi Kak Heni lagi pilek. Terus pilihan Kak Heni apa adik-adik? Mana yang tepat menurut adik-adik? Kalau Kak Heni pilih es krim, pileknya Kak Heni gak akan sembuh-sembuh adik-adik. Ya makin parah, bisa jadi batuk, bisa sakit tenggorokan, terus bisa badannya panas. Nah kalau Kak Heni pilih minum air putih ketika Kak Heni sakit, ya itu jauh lebih baik adik-adik pilihan Kak Heni. Karena kalau Kak Heni minum air putih, maka Kak Heni akan cepat sembuh adik-adik. Nah ternyata memilih itu membingungkan ya adik-adik, kita harus memilih yang tepat. Nah adik-adik harus belajar loh, ketika kita diberikan kebebasan untuk memilih, ya kita harus belajar memilih dengan penuh tanggung jawab. Ya setiap pilihan yang kita buat harus yang paling tepat sesuai dengan apa yang kita perlukan adik-adik. Ya, nah adik-adik, kakak mau cerita ke kalian nih. Di dalam firman Tuhan ya banyak berisi perintah Tuhan. Ada perintah Tuhan, ada larangan-larangannya. Nah, Tuhan pun memberikan kebebasan buat kita semua adik-adik untuk memilih apakah kita mau taat ataukah kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita adik-adik, kalau kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat buat kita semua. Tetapi sebaliknya adik-adik,
ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, maka yang kita terima adalah kutuk atau ya hukuman adik-adik. Jadi setiap pilihan kita ada konsekuensinya adik-adik. Ya, ketika kita memilih taat, maka Tuhan ingatkan kita akan mendapatkan berkat. Tapi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka ada yang namanya ganjaran, hukuman yang akan kita dapat adik-adik karena kita tidak taat. Nah, kakak jadi teringat nih sebuah kisah. Kalian tentu sudah ingat ya, cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, lihat, ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah kepada mereka adik-adik bahwa semua buah yang ada di taman itu boleh dimakan buahnya, tapi hanya satu buah yang ada di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh dimakan. Karena apabila Adam dan Hawa makannya, mereka pasti akan mati. Itu perintah Tuhan adik-adik. Tapi lihat apa yang terjadi pada Adam dan Hawa ketika mereka diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Apakah mereka taat kepada perintah Tuhan ataukah mereka tidak taat kepada perintah Tuhan? Jawabannya apa adik-adik? Iya, betul sekali, mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, mereka makan buah itu. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Iya, ada ganjaran. Ketika mereka tidak taat, maka mereka mendapatkan hukuman adik-adik. Apa hukumannya adik-adik? Ya, mereka hidup dalam dosa. Lalu mereka diusir dari Taman Eden. Nah, itu karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, selanjutnya Kak Heni mau cerita nih adik-adik. Kalian ingat tidak? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang disayang oleh Tuhan. Saat itu bangsa Israel sedang ada di tanah Mesir, ya. Mereka dijajah, dijadikan budak, hidup mereka menderita, mereka nggak boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menyelamatkan bangsa Israel supaya mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan buat mereka adik-adik, untuk mereka tinggali. Tanah Kanaan itu tanah yang subur, kaya, banyak susu dan madunya adik-adik. Nah, tapi Tuhan ingatkan, kalau mereka ingin mendapatkan tanah Kanaan, ya, bangsa Israel harus taat kepada semua perintah-perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, Tuhan sudah memberikan perintah buat mereka. Tetapi ketika mereka ada di dalam padang gurun adik-adik, di dalam perjalanannya menuju ke Kanaan, apa yang terjadi adik-adik? Apakah mereka taat kepada perintah Tuhan? Wah, adik-adik sayang sekali. Mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Yang mereka lakukan adalah mereka bersungut-sungut ketika mereka mengalami kesusahan. Ya, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka mulai marah-marah kepada Musa. Marah-marah sama Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi dengan mereka adik-adik. Ketika mereka mulai marah-marah, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka ya menyembah patung berhala. Nah, mereka mendukakan hati Tuhan ya adik-adik ya. Mereka memberontak. Lihat, perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam jangka beberapa hari menuju Kanaan. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka harus berjalan selama 40 tahun adik-adik menuju ke tanah Kanaan. Wow, panjang sekali ya. 40 tahun waktunya adik-adik. Coba kalau mereka taat kepada Tuhan, ya, dalam beberapa hari saja mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Itu akibat kalau mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, selanjutnya kayaknya mau cerita lagi buat kalian semua adik-adik tentang seorang tokoh, ya, dia pemimpin adik-adik. Namanya adalah Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini adalah seorang pemimpin yang Tuhan tempatkan untuk menyelamatkan bangsa Israel tadi ya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, kita lihat Bapak Musa pun di dalam perjalanannya ya tidak taat
kepada perintah Tuhan. Begini ceritanya adik-adik. Ketika bangsa Israel di dalam perjalanannya di padang gurun mengalami yang namanya kehausan. Aduh, tidak ada air adik-adik. Ya, bangsa Israel kembali ngomel, marah-marah sama Musa. Ya, mereka meminta air karena tidak ada air sama sekali adik-adik. Mereka mulai marah-marah, mereka nggak percaya sama Tuhan lagi. Ya, mereka mulai bersungut-sungut. Lalu Bapak Musa menyampaikan hal ini kepada Tuhan adik-adik. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada Bapak Musa. Ya, kumpulkan bangsa Israel. Nanti di depan bukit batu, ya, berkatalah kepada bukit batu itu. Maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Ya, semua bangsa Israel boleh meminumnya. Nah, hal ini dilakukan oleh Musa adik-adik. Bapak Musa mengumpulkan bangsa Israel. Ya, lalu menunjukkan bahwa bukit batu itu bisa mengeluarkan air. Tapi yang Bapak Musa lakukan adalah bukan berkata kepada bukit batu, tapi karena dia marah kepada bangsa Israel, dia pukul itu bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Dan memang adik-adik, air dari bukit batu itu keluar. Mereka minum semuanya. Ya, tapi apakah perbuatan Bapak Musa ini berkenan kepada Tuhan adik-adik? Apakah Bapak Musa ini taat kepada perintah Tuhan? Tadi kan Tuhan katakan, ya, hanya berkata saja kepada gunung batu, maka gunung batu itu, bukit batu itu akan mengeluarkan air adik-adik. Tapi yang dilakukan adalah karena dia emosi, karena marah, ya, kepada bangsa Israel, Musa akhirnya memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Wah, sudah tidak taat ya adik-adik. Nah, kira-kira apa akibatnya adik-adik ketika Musa tidak taat kepada perintah Tuhan ini? Ya, Bapak Musa tidak diizinkan masuk ke negeri Kanaan. Wah, sayang sekali adik-adik ya. Padahal Bapak Musa loh yang Tuhan tugaskan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir dan membawa ke negeri Kanaan. Tapi karena Musa melanggar perintah Tuhan, membuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Musa tidak boleh masuk ke negeri Kanaan adik-adik. Ya, sedih ya, karena ketidaktaatannya, maka Musa tidak boleh masuk ke negeri Kanaan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar nih adik-adik, ya, bagaimana Tuhan memberikan kebebasan buat kita untuk memilih. Tetapi kita juga harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap semua pilihan kita adik-adik. Terutama kita anak-anak Tuhan, ya. Kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Karena Tuhan berjanji, kalau kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengar akan perintah Tuhan, maka ada berkat buat kita. Dan kalau kita tidak taat kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, memberontak kepada Tuhan, maka ada kutuk atau hukuman yang akan menimpa kita adik-adik. Nah, adik-adik tinggal pilih, mau taat atau tidak taat, mau mendapatkan berkat dari Tuhan atau mendapat kutuk atau hukuman. Nah, adik-adik tinggal pilih. Kakak yakin kita semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak Rocky ingin ya taat kepada Tuhan dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal lagi adik-adik, ya, jangan berpikir bahwa iya Kak, saya harus taat supaya saya dapat berkat. Bukan hanya berkat yang kita kejar adik-adik. Kita melakukan taat kepada Tuhan itu bukti sayang kita sama Tuhan, ya. Kita mengasihi Tuhan, makanya kita mau taat, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kita mau taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ketaatan kita kepada Tuhan juga terlihat loh ketika kita ada di rumah. Contohnya apa? Ketika mama dan papa kalian ya memberikan perintah, menyuruh kalian. Nah, apakah kalian mau taat kepada mereka atau tidak adik-adik? Ya, Kak Heni bilang kalau kita taat maka
ada berkat buat kita adik-adik. Contohnya apa? Ya kalau kita taat kepada papa mama, pasti papa mama akan senang. Betul tidak? Tuhan Yesus pun senang melihat tingkah kita, ya. Dan kita pun akan semakin disayangi oleh papa mama. Tetapi kalau kita tidak taat kepada perintah orang tua kita, apa yang terjadi? Wah, papa mama bisa marah-marah adik-adik. Dan bisa-bisa uang jajan kita dipotong ya adik-adik ya. Kalian gak mau ya. Dan kakak yakin kalian semua anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau taat kepada perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan Yesus. Nah, baik adik-adik semua. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu adik-adik, memilih sesuatu, kalian harus pertimbangkan. Apakah pilihan saya itu sesuai enggak sih? Tepat tidak? Ya. Apakah itu berguna enggak bagi saya? Berguna enggak bagi orang lain? Kalau saya memilih ini, saya menyenangkan hati Tuhan atau membuat Tuhan sedih? Nah, adik-adik, jadi kita harus ya bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Kita tetap harus taat kepada perintah Tuhan, perintah orang tua, agar berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Nah, sekarang adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Nah, yuk adik-adik semua kita buka Alkitabnya. Galatia. Galatia itu perjanjian baru ya adik-adik ya. Sudah buka Alkitabnya. Galatia 6 ayat 7b. Kak Heni ulang. Kita buka Alkitab kita dalam Galatia 6 ayat 7b. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, demikian firman Tuhan siang hari ini buat kita semua. Ya, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya mendengar, tapi melakukan firman. Ayo adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kami mau belajar untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kami mau belajar taat kepada perintah orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami, anak-anak Rocky, untuk bertanggung jawab terhadap setiap pilihan-pilihan kami. Dan setiap pilihan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan. Ayo adik-adik semua angkat tangannya, kakak akan berkati kalian, berdoa untuk kalian semua. Tuhan berkati anak-anak Rocky dimanapun mereka berada. Beri mereka kesehatan ya Tuhan. Dijauhkan dari mereka sakit penyakit. Dijauhkan dari mara bahaya. Dari niat-niat orang jahat. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil. Mereka diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan ketika mereka bersekolah. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.